Halo Sobat Healing. Dalam video kali ini saya mau review tentang Hotel Seruni yang ada di Puncak Bogor. Lokasinya buat teman-teman yang pernah main ke Taman Safari Puncak, ini masih satu jalan ya menuju ke area itu. Nah, ini kurang lebih gambaran lobi hotelnya. Dalam liburan kali ini kita berencana menginap di Hobbit House. Hobbit House ini adalah salah satu pilihan tipe kamar yang disediakan di Seruni Hotel. Lanjut ya, dari lobi kita naik mobil lagi, lanjut ke area parkir yang lebih mendekati ke Hobbit House. Pas masuk nggak nyangka ya, di dalamnya ternyata luas juga. Tapi karena baru pertama kali kita menginap di Seruni Hotel ini, makanya kita kebingungan parkirnya di mana sih. Akhirnya kita nanya Bapak ganteng ini. Dengan ramahnya Bapak security yang baik ini menjelaskan sebaiknya kita parkir ke bagian yang lebih dalam lagi, dekat area miniatur Menara Evo. Sebenarnya kita sampai ke hotel ini baru jam 12 siang ya guys. Rata-rata check-in itu dimulai pukul 2 siang. Mungkin karena kita datang di malam minggu dan kebetulan kamar tidak ada yang menghuni sebelumnya, jadi kita sudah diperbolehkan check-in. Sambil melanjutkan mencari tempat parkir, kita melihat ada beberapa area permainan seperti kolam renang. Anak-anak saya sudah pada ribut minta berenang, padahal nyampe kamar aja belum. Oh iya, buat teman-teman yang belum pernah kesini atau baru pertama kali kesini seperti saya, mungkin agak bingung waktu mau masuk ke hotel ini. Biasanya ketika liburan kami menginap di Hotel Pesona Alam Resort. Lokasinya juga masih berdekatan dengan hotel ini sebenarnya, di jalan yang sama menuju ke Taman Safari. Tapi bedanya, Hotel Pesona Alam Resort pintu gerbang langsung di pinggir jalan utama. Sedangkan untuk menuju ke Hotel Seruni ini, kita harus cermat melihat petunjuk arah di pinggir jalan, karena aksesnya harus masuk melewati jalan kampung dulu guys. Maaf tadi belum sempat ambil gambarnya. Maaf ya, tapi jujur aja sebenarnya plang penunjuk jalannya itu pun kurang proper sih untuk hotel sekelas ini. Walaupun pastinya akan terobati ketika sudah nyampe di hotel ini. Di belakang tempat parkir langsung terlihat area bermain anak-anak. Wih, seru! Beberapa kali kami liburan menginap di puncak, baru kali ini kita memilih menginap di Hotel Seruni. Salah satu alasan utamanya karena ada pilihan tipe kamar rumah Hobbit dan berbagai wahana permainan anak yang saya lihat cukup menarik. Dari tempat parkir kami langsung terlihat miniatur Menara Eiffel. Kami penasaran dan coba explore dulu area ini. Ada mas-mas yang kayaknya mau main tenda-tendaan tuh. Ini nanti saya ceritakan di tengah video ya guys. Tapi yang jelas area ini estetik banget buat foto-foto. Hotel Seruni ini ada pilihan Hotel Seruni 1, 2, dan 3. Tapi memang seperti saya jelaskan sebelumnya, pada awalnya saya kurang tertarik dengan hotel ini. Kembali lagi ke selera masing-masing ya, karena buat saya kurang suka layout kamarnya. Nah, ini jalan masuk ke Hobbit House guys. Seru kan? Belum masuk sudah disambut dua hobbit, kemudian ke dalam suasananya kayak di gua-gua gitu. Buat teman-teman yang udah bosen dengan template ruang hotel seperti biasanya, memilih Hobbit House bisa jadi alternatif. Apalagi buat liburan bersama anak-anak, menginap di hotel dengan tema dan suasana yang berbeda. Lihat aja, jalan masuknya aja udah estetik banget kan. Lagi-lagi kami bertanya supaya nggak sesat di jalan. Pegawai hotel tadi membantu kami mengarahkan ke kamar nomor 27 sesuai yang kami pilih. Oh ya, buat teman-teman yang mau menginap di sini jangan bawa barang yang banyak ya. Karena di sini tidak disediakan akses untuk troli ataupun lift. Jadi bawa yang simpel-simpel aja supaya mudah diangkat. Karena aksesnya kebanyakan menggunakan tangga. Tapi mungkin beda halnya ya kalau kita menginapnya di Seruni 1, 2, ataupun 3. Sekilas suasana luar di area kamar Hobbit House. Jadi berasa hidup di zaman yang berbeda. Nah, kamar kita sudah dekat.
Ini juga salah satu bagian yang lucu guys. Kita coba masuk dari bagian luar, tapi ternyata nggak bisa dibuka dengan kartu akses yang disediakan. Padahal kami lihat di beberapa kamar lainnya bisa diakses dari luar menggunakan kartu tersebut. Gak apa deh, sekali-kali olahraga. Gak setiap hari juga bisa nikmatin suasana sejuk seindah ini. Mau gak mau kita harus mengulang lagi masuk dari akses pintu yang lain. Oh, ketemu tangga lagi dong. Area tangga dibuat air terjun buatan, suasananya syahdu sekali. Kalau duduk di sini mungkin bisa bikin puisi 5 halaman kali ya. Oh ya, kalau teman-teman perhatiin, di area ini banyak dihias dengan patung-patung binatang. Tapi yang mengesankan, bentuk patung dan tatapan matanya berasa hidup sekali. Kelihatan seniman yang bikin, bukan abal-abal guys. Jadi kamar hotel yang kami pilih ini bisa diakses dari 2 pintu ya guys, dari area luar maupun area lorong dalam ini. Kami memesan kamar tipe Frodo melalui Traveloka, book 2 minggu sebelumnya, karena biasanya kalau sudah mendekati hari H harganya naik. Sempat saya lihat sampai di angka 1.750, sedangkan kami dapat di angka 1.127.000-an. Emang cocok banget nih hotel. Sebelum sampai kamar kita udah dibuat naik turun tangga terus. Tapi yang jelas kebayar karena suasananya jujur enak sekali. Nah, sampai deh. Kita dapat kamar nomor 27 tipe Frodo ya guys. Estetik kan? Baru masuk aja udah ada pohon di dalam kamar. Yang biasa lihat plafon putih bersih di hotel-hotel, di sini jangan berharap itu ketemu ya. Desain kamarnya unik sesuai temanya. Nah, ini pintu yang tadi kita gagal masuk guys. Keluar langsung dapat view taman dan area bermain anak-anak. Kebetulan waktu datang ke sini suasananya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu mendung. Ini sekilas tampilan di dalam kamarnya. Seperti hotel-hotel lainnya ada TV, walaupun belum smart TV ya. Ini area kamar mandinya guys. Estetik banget ya. Sesuai tema, tampilannya agak redup. Lampu-lampu yang terpasang dibuat tidak terlalu terang. Pemilihan warna dinding dan plafon dominan warna coklat atau krem, supaya suasananya lebih mendekati ke temanya. Ornamen-ornamen yang terpasang membuat kita berasa tinggal di dalam gua guys. Fasilitas kamar ada lemari, kita juga dapat safety box, hanger. Nah, ini yang unik guys, kita juga dapat payung. Jarang ada hotel yang menyediakan payung di dalam kamar. Di sampingnya juga tersedia beberapa rak untuk menyimpan barang-barang kita selama menginap di sini. Di bagian dalam pintu ada petunjuk di mana lokasi kita berada.
Bagian plafon hampir keseluruhan dibuat seperti ornamen bebatuan, termasuk di dalam kamar mandi. Disediakan juga hair dryer supaya keluar dari kamar rambut sudah nggak lepek lagi. Cermin pastinya ada dong. Di sini juga disediakan fasilitas air hangat dan air dingin. Jos. Amenitiesnya juga lengkap ya guys. Standar sama seperti hotel-hotel lainnya pada umumnya. Mulai dari sikat gigi, sabun mandi, sampo, sisir, termasuk body lotion. Salah satu kelebihannya lagi, di kamar ini juga disediakan bathtub guys. Mengingat lokasinya di puncak, bisa berendam air hangat di dalam bathtub merupakan nilai lebih yang disediakan dalam fasilitas kamar ini. Selain itu, shower udah pasti ada dong. Hanya saja kalau boleh kasih masukan ya, pemasangan pintu masuk ke area shower terhalang oleh kloset. Jadi jangan buru-buru ya kalau mau ke tempat shower, nanti bisa kesandung kloset. Hehe, bercanda. Cukup appreciate sih dengan penataan ruangnya. Cukup niat dan nggak mengecewakan. Di sini juga disediakan kaca besar untuk berhias. Cuma untuk beberapa hiasan dinding, menurut saya sih ada beberapa yang sebenarnya kurang nyambung dengan tema ruangannya. Ya, mungkin karena segmennya untuk keluarga yang mengajak anak-anak kali ya. Jadi hiasan yang terpasang disesuaikan dengan apa yang disukai oleh anak-anak. Di kamar ini juga disediakan kulkas kecil untuk menyimpan makanan dan minuman supaya tetap dingin. Tersedia juga kursi dan meja untuk bersantai bersama keluarga di dalam kamar. Sekilas suasana kamarnya ya guys. Hotel ini memang cocok sih buat liburan bersama keluarga dan anak-anak. Kamarnya relatif cukup luas dan masih dilengkapi dengan teras bagian depan. Sekilas pemandangan dari teras kamar ya guys. Di teras juga masih disediakan kursi untuk duduk santai bersama keluarga. Tema daun dan bebatuan sangat akrab baik di luar maupun di dalam ruangan. Cukup memberikan sensasi berbeda buat sobat healing yang sudah terbiasa menginap di hotel dengan template kamar hotel seperti pada umumnya. Suara gemercik air bisa kita dengar ketika kita berada di teras kamar. Pastinya bikin suasana jadi lebih fresh. Udara di luar pun pastinya terasa cukup sejuk. Namanya juga di gunung ya guys. Ornamen-ornamen yang terpasang pun terbilang cukup niat ya guys. Mulai dari lampu, air terjun buatan, dan pastinya ornamen-ornamen bebatuan. Di bagian kanan ini juga ada cafe ya guys. Jadi kalau mau santai sambil minum-minum nggak perlu jauh-jauh dari kamar. Ini kami coba kembali lagi ke mobil untuk ambil beberapa barang yang masih tertinggal. Keluar dari area tangga Hobbit House menuju ke tempat parkir, terlihat desain area outdoor Hotel Seruni yang cukup indah juga. Ternyata areanya cukup luas ya. Di seberangnya ada area umum untuk foto-foto atau hanya sekedar untuk bersantai. Buat sobat healing yang hobi jalan-jalan sambil menikmati keindahan alam, hotel ini cocok buat kalian. Areanya cukup luas untuk yang suka jogging atau hanya sebatas jalan-jalan menikmati sejuknya udara pegunungan. Area umumnya cukup mengesankan karena banyak dihias patung-patung yang estetik serta tanaman hijau dan bunga-bunga yang cantik. Di hotel ini juga disediakan shuttle ya guys, untuk mengantar kita berkeliling di dalam lingkungan hotel.
Sore hari, anak-anak pada ngajakin berenang. Pastinya ini momen yang sudah mereka tunggu-tunggu. Beberapa pengunjung lainnya ada juga yang memanfaatkan wahana permainan yang ada di depan kamar. Di perjalanan menuju kolam renang, ternyata ada domba yang berkeliaran. Sepertinya dia terlepas dari wahana area permainan, karena seharusnya domba hanya diizinkan berada di area wahana permainan di depan kamar. Lucu juga ya guys. Ini jalan akses menuju kolam renang. Jangan salah, pilihan kolam renang di sini sangat banyak loh. Di area ini, selain kita bisa membahagiakan anak-anak, kita juga bisa memunculkan jiwa kekanak-kanakan kita. Hehe. Mulai dari mini waterboom, seluncuran dengan variasi ketinggian yang berbeda-beda, juga ada kolam untuk orang-orang dewasa. Jadi satu keluarga pasti bisa ikutan semua. Nah, ini kolam untuk orang dewasa. Kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Tersedia juga wahana bermain di dalam bola. Kalau tidak salah, tarifnya 25.000. Di area kolam ini juga tersedia mini jacuzzi. Kolam ini gratis ya Sobat Healing. Biasanya digunakan untuk menghangatkan diri jika kedinginan. Maklum air pegunungan guys. Disediakan pula ruangan untuk sauna. Fasilitasnya terbilang cukup lengkap ya. Di area ini juga disediakan loker untuk menyimpan barang-barang kita ketika kita berenang. Di area ini tersedia 4 kolam renang. Ini baru sebatas yang berada di depan rumah Hobbit ya guys, belum yang lainnya. Buat yang suka adrenalin, di sini juga tersedia beberapa variasi seluncuran dengan ketinggian yang berbeda-beda. Saya juga sempat nyobain guys, bareng sama anak-anak. Di bagian bawah ini tersedia juga satu kolam renang dengan kedalaman kurang lebih 1 meter. Lokasinya berdekatan dengan area wahana pasir dan tempat bermain mini flying fox. Pengalaman saya berenang di sini, kolam ini cenderung relatif lebih dingin dibandingkan 3 kolam yang ada di atas. Nah, ini dia area wahana bermain pasir ya guys. Di sini anak-anak bisa bermain mini flying fox secara mandiri tanpa bantuan petugas. Karena lokasinya berdekatan dengan kolam renang, makanya beberapa anak yang setelah selesai bermain di wahana pasir, kemudian kembali lagi masuk ke kolam renang. Jadi jangan kaget ya guys, kalau di kolam renang yang bagian bawah ini ada beberapa butiran pasir yang masuk dalam kolamnya. Tuh, lihat guys, buat yang pengen jadi Robin Hood, di sini kalian juga bisa belajar memanah. Area menunggu untuk orang tua sebenarnya cukup luas, tapi kalau lagi liburan ya pastinya penuh juga guys. Sekilas suasana taman bermain di sore hari ya guys. Lokasinya tepat di depan kamar rumah Hobbit. Selesai antara anak-anak berenang, kita masih disajikan pemandangan senyaman ini. Buat kalian yang masih punya anak-anak kecil atau pengen liburan keluarga bareng-bareng tapi wahananya cukup banyak, tempat ini cocok sih. Suasana sore di sekitar kamar rumah Hobbit juga cukup keren. Kalau lagi berdiri sendirian, berasa kayak ketua RT Hobbit kali ya.
Di sini juga disediakan jemuran untuk mengeringkan baju-baju setelah berenang guys. Cukup pengertian ya hotelnya. Sekilas suasana malam hari di dalam kamar. Wow, kita seperti hidup di gua. Lampunya cukup temaram, cocok nih buat diskusi aktivitas hobbit siang ini ngapain aja. Malam lanjut kita cari makan di luar. Sebelum itu anak-anak pada penasaran pengen ngajakin main di taman depan kamar di malam hari. Suasana malam hari di sekitar rumah hobbit estetik banget ya guys. Melanjutkan cerita saya di awal video, ini alasan kenapa abang-abang tadi main tenda-tendaan. Ternyata hotel ini cukup cerdik memanfaatkan fasilitas umumnya yang sudah cukup bagus. Pada saat weekend, mereka mengubah area ini menjadi pusat tempat hiburan. Di sini dibuka outlet-outlet makanan, ada juga live music, dan juga pentas seni. Jadi pengunjung nggak perlu repot-repot keluar hotel untuk menikmati suasana malam hari di puncak. Tidak seperti kami yang tetap nekat cari makan di luar. Ternyata sesampainya di jalan menuju ke taman safari, antrian mobil masih stuck, tidak bergerak sama sekali. Lihat ke belakang, ternyata anak-anak juga sudah pada tidur. Sepertinya udah pada kecapean pada berenang sore tadi. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke hotel dan cari makan di hotel saja. Namanya usaha ya guys, kan gak setiap minggu kita juga ke puncak. Ini suasana lobi hotel di malam hari. Semakin malam ternyata hotel semakin dipenuhi pengunjung. Mungkin karena weekend kali ya. Ini suasana di teras kamar di malam hari. Penataan lampunya cukup keren-keren ya guys. Warga hobbit juga sudah banyak yang masuk ke kamar. Semakin malam, area taman juga sudah sepi. Beberapa pengunjung saya lihat masih bersantai di teras kamar mereka masing-masing. Anak saya juga belum tidur guys, ternyata masih menikmati jagung bakar yang dibeli di atas tadi. Suasana kamar di malam hari. Salah satu yang cukup estetik guys, ada lampu yang tersembunyi di balik plafon bebatuan di bagian atas. Penataannya cukup bagus, sehingga vibes-nya dapet banget. Oh ya, di ruangan ini juga disediakan AC ya guys. Cuma kita juga nggak terlalu pakai karena udah dingin. Nah, pagi hari lanjut main di taman depan kamar. Area ini terbilang relatif luas. Tersedia berbagai wahana permainan khususnya untuk anak-anak ya guys. Ini momen serunya. Yuhu.
Di taman ini ada wahana feeding animal. Kita bisa membeli wortel dengan harga 5.000 per ikatnya. Wortel ini bisa digunakan untuk memberi makan domba dan kelinci. Serunya, domba-dombanya udah pada jinak guys. Mereka pinter loh. Yang jelas bukan karena juara kelas ya. Domba-domba ini selalu tahu kalau ada pengunjung yang membawa wortel di tangannya. Mereka akan mendekati kita dan meminta wortel diberikan kepada mereka. Wahana ini cukup interaktif dan menarik buat anak-anak. Di pagi hari, anak-anak cukup lama bermain di wahana ini. Walaupun domba dibebaskan berkeliaran di area ini, tapi tempatnya terbilang cukup bersih. Sepertinya petugas hotel cukup gercep untuk membersihkan sisa-sisa kotoran binatang yang tertinggal di tempat ini. Di sini anak-anak juga bisa bermain kereta mini, ayunan, juga memberi makan kelinci. Selain itu juga bisa mencoba wahana lainnya seperti carousel. Tapi menurut saya memang lari-larian bersama domba itu yang paling seru. Satu hal yang sempat saya perhatikan, domba tidak akan memakan wortel yang tersedia di tempat penjualnya. Walaupun diletakkan di tempat yang terbuka sehingga domba pasti mampu mengambilnya. Ini bukti bahwa mereka juga taat pada peraturan. Hehehe, masa kita kalah sih? Nah, ini dia wahana memberi makan kelinci. Mereka tidak dibiarkan berkeliaran seperti halnya domba. Walaupun sempat kami lihat ada satu ekor kelinci yang memang berkeliaran di area taman ini. Nah, ini dia kelincinya. Seru juga ya main di sini. Jadi dapat referensi hotel yang bisa dikunjungi lagi pada liburan berikutnya. Di area taman ini juga disediakan toilet yang cukup bersih. Selesai bermain, anak-anak bisa langsung cuci tangan deh di tempat ini. Lanjut kita makan pagi dulu guys. Karena di sini ada seruni 1, 2, dan 3. Di awal kita sempat diinfokan untuk mencari tempat makan pagi yang berdekatan dengan Hobbit House. Biar nggak terlalu jauh jalannya. Kita perlu naik dulu menuju ke tempat parkir mobil.
Di tempat parkir kita sempat berhenti sebentar untuk menikmati indahnya suasana pagi hari di hotel ini. Kemudian lanjut lagi menaiki tangga yang lokasinya di seberang fasilitas umum di dekat tempat parkir mobil. Infonya, tempat makan ada di ujung tangga ini, lokasinya berdekatan dengan kolam renang. Nah, ini kolam renangnya guys. Jadi selain 4 buah kolam renang yang ada di dekat area rumah Hobbit, masih ada 2 lagi di dekat area makan ini. Keren juga ya, temanya sedikit berbeda dengan yang ada di bagian bawah. Jadi pengunjung bisa termanjakan dengan bebas memilih kolam mana yang lebih dekat dengan area kamarnya. Kebetulan kami memilih kamar hotel include dengan breakfastnya, tapi khusus untuk 2 orang dewasa ya guys. Karena usia kedua anak saya sudah lebih dari 5 tahun, sehingga mereka kena cas 120.000 per orangnya. Total Rp240.000. Ini merupakan salah satu fasilitas yang kami jujur agak kecewa. Jenis makanan yang ditawarkan menurut saya kurang lengkap. Ketika kami datang sekitar jam 8 kurang, beberapa pilihan makanan tersisa tinggal sedikit. Pilihannya pun bisa dibilang cukup terbatas dibandingkan dengan hotel sekelas lainnya. Kami beberapa kali menemukan bahwa piring dan gelas yang tersedia sudah habis. Beberapa makanan lainnya juga belum direfill. Tapi ketika menanyakan pada petugas yang berjaga, sesuai standar pelayanan, mereka langsung mengiyakan untuk memenuhi kekurangan ketersediaan gelas, piring, maupun mengisi ulang makanan yang sudah cenderung habis. Namun aktualnya kami menunggu beberapa lama, tidak ada piring maupun gelas yang kami minta segera disediakan oleh petugas tersebut. Sekedar pendapat pribadi, ini kembali ke selera masing-masing ya. Pilihan menu makanannya tergolong rasanya biasa-biasa saja. Tapi jika dari Sobat Healing ada cerita lain dan pengalaman yang berbeda, silahkan cerita di komen ya. View di tempat makan ini cukup bagus karena berhadapan langsung dengan kolam renang. Sebelum pulang, kami mencoba jalan-jalan mengelilingi area hotel ini. Ternyata masih ada kolam renang lainnya guys. Area ini yang lebih seru tersedia kolam pasir guys. Jadi anak-anak bisa berenang sambil bermain pasir layaknya di pinggir pantai. View-nya juga keren ya. Di bagian ujung juga masih terdapat area bermain untuk anak-anak. Sekian cerita liburan kami di Hobbit House Rooney Hotel. Secara umum, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, hotel ini layak untuk dikunjungi ketika kita liburan bersama keluarga. Sampai bertemu lagi di video cerita liburan berikutnya.